Kalian tahu nggak kenapa ya Aceh selalu jadi prioritas utama Malaysia? Malaysia adalah negara terdekat dengan Indonesia. Tapi pernah nggak sih kita bertanya kenapa ya setiap kali Aceh dilanda bencana, Malaysia selalu jadi yang paling cepat ngebantu? Macam mana Mak boleh selamat masa kejadian? Tapi lari ke sini. Lari ke sini. Air juga sini. Air dari sana setinggi mana? Tinggi kepala. Bungkus saja nasinya, Bu. Enggak apa-apa. Bungkus saja, Bu. Nasi. Enggak apa-apa, Pak. Saya rela, Pak. Belum ada kapan Belum bang? ada. Abang tengok rumah saya tidur bang. Boleh bang. Dia punya ini Aceh bersifat Sampai kiamat pun kami Aceh tidak akan mengakui Indonesia. Terima kasih atas bantuannya Malaysia. Warga Aceh lebih berterima kasih dan lebih mengibarkan bendera Malaysia daripada bendera Indonesia. Karena dia tahu, geng, siapa yang lebih gercep, siapa yang lebih membantu duluan, geng. Makanya dia lebih baik mengibarkan bendera Malaysia daripada bendera Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyariskan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyariskan sebuah video buka mata kalian yang bilang bantuan itu hanya dari Cina, bukan dari orang Melayu. Nah, sekarang NGO Malaysia turun langsung ke lapangan, geng, karena sudah tidak percaya lagi oleh pejabat ataupun pemerintah Indonesia. Karena itu hari, geng, ada isu ataupun ada berita yang merumorkan bahwasannya para DPR ataupun para pejabat Indonesia itu mendelep ataupun merampas ataupun menjarah barang-barang bantuan daripada luar untuk mereka masukkan ke kedai ataupun mereka bantu sendiri untuk mengambil pencitraan masing-masing, geng. Waduh, dan sekarang warga Malaysia turun langsung memberi bantuan langsung kepada korban bencana banjir maupun di Aceh maupun juga di Medan, geng. Dan buat geng-geng Kokori, Ait Kurap, Wan Kanur, kayak gitu, lihat sendiri fakta ini yang berbicara. Kalian yang bilang cuma orang Cina dan India saja yang membantu, lihat sendiri seperti apa bangsa Melayu turun langsung kayak gitu ya, geng ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pak, Bu, saya mohon kali minta tolong kali Pak, kami udah nggak ada air bersih kami Pak. Udah tahu. Ya Allah Pak. Ya. Kami memang nggak ada sumber lagi karena listrik kami nggak ada Pak. Tak tolonglah Pak, kalau mengharap bantuan dari pemerintah mungkin ya ada, tapi itu nggak tahu kapan Pak. Tak tolong kali lah Pak. Bu, minta tolong ya Pak ya, Bu. Nasib penduduk di Sumatera, Indonesia yang terjejas akibat banjir akhir November lalu terus mendapat perhatian rakyat negara ini. Desakan hidup mangsa terutama di Aceh mendorong pihak Badan Bukan Kerajaan NGO Malaysia menggerakkan misi bantuan kemanusiaan pasca banjir. Ukirannya dalam segmen Turun Padang. Padahal pemerintah tidak menginginkan bantuan, Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia Haluan yang memulakan misi kecemasan pasca banjir bagi menyalurkan bantuan kepada bangsa yang kekurangan makanan dan keperluan asas. NGO itu menyediakan beberapa kenderaan membawa bekalan makanan bernilai RM10,000 di Bandar Aceh untuk digerakkan ke kawasan terjejas di Pidijaya. Kemusnahan yang berlaku di daerah Aceh itu begitu besar. Dan satu lagi, apa yang misi haluan, selain daripada bantuan, kita juga akan menghantar medis-medis kita lah, insyaAllah ke sana untuk bantu. Dan bila kita lihat kemusnahan kampung yang meninggal sampai sekarang ni, kalau data daripada kerajaan ni 1,000, tapi biasa 1,000 tu kali 4 lah, macam tu lah.
di lapangan kan. Kumpulan pertama sukarelawan itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Bandar Aceh pagi tadi. Mereka akan beroperasi di sebuah pusat pengajian yang sebelum ini dibangunkan NGO itu selepas gempa bumi 2014. Banjir besar di Sumatera baru-baru ini menyaksikan wilayah Aceh paling terjejas, merekodkan lebih 300 kematian dan lebih 3,000 cedera. Waduh. Ini bantuan dari warga Malaysia yang tidak mau disebutkan namanya. Terima kasih orang baik. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala Telah membantu kami. Kalian tahu nggak kenapa ya Aceh selalu jadi prioritas utama Malaysia? Malaysia adalah negara terdekat dengan Indonesia. Tapi pernah nggak sih kita bertanya kenapa ya setiap kali Aceh dilanda bencana, Malaysia selalu jadi yang paling cepat ngebantu? Aceh dan Malaysia udah terhubung sejak ratusan tahun yang lalu lewat budaya, bahasa hingga hubungan keluarga. Banyak warga Malaysia yang punya akar keturunan Aceh dan banyak orang Aceh yang tinggal di Malaysia. Buat sebagian dari mereka membantu Aceh itu seperti ngebantu saudaranya sendiri. Nah, hubungan ini tuh makin kuat sejak tsunami 2004. Saat Aceh hancur lebur, Malaysia adalah salah satu negara pertama yang datang ngebawa relawan, mulai dari obat-obatan dan dukungan sampai hari ini masih diingat oleh masyarakat Aceh. Dan yang paling jarang disadari, masyarakat Malaysia sering merasakan bencana di Aceh sebagai salah satu yang dekat. Bukan hanya secara jarak, tapi juga secara hati. Itulah sebabnya ketika Aceh kembali dilanda banjir dan longsor, Malaysia bergerak tanpa menunggu lama, bukan sekedar karena mampu, tapi karena rasa persaudaraan yang sudah tumbuh sejak dulu. Bagi banyak orang Aceh, bantuan ini bukan hanya soal logistik, tapi tentang kepedulian. Nah, ada tak warga Malaysia atau Aceh dekat sini? Coba ceritakan pandangan kalian dekat kolom komen ya, aku nak tahu. Tak henti-hentinya geng, NGO ataupun warga Malaysia membantu warga Aceh ataupun Sumatera geng. Wah. Namun ya geng ya, bantuan daripada Malaysia, bantuan daripada warga Malaysia ataupun dari kerajaan Malaysia, kenapa dipermasalahkan oleh orang-orang segelintir? Kayak gitu ya geng. Buka mata kalian, jangan buta sangat dan jangan terlalu peka sangat telinga kalian tuh. Jangan dengarkan si Aing Kurap, Wan Tur dan siapa itulah orang Cina Indonesia tuh geng. Jangan dengarkan itu kayak gitu ya geng ya. Aduh ya Allah, kita mau menjalin persaudaraan yang erat, malah kalian memutuskan dengan secara sepihak. Apa benda nih makan nasi lemak lah dulu. Oke geng, sekarang Ikinya akan mereaction sebuah video. Wah, ternyata geng ya, orang Aceh itu geng ya, lebih baik mengibarkan bendera Malaysia daripada bendera Indonesia. Apakah nasionalisme mereka sudah luntur kepada NKRI? Wah, kenapa bisa begitu ya geng ya? Mereka tidak mengibarkan bendera Indonesia loh, mengibarkan bendera Malaysia. Bahkan bendera Aceh sendiri mereka tidak gibarkan loh geng. Waduh, gimana nih geng? Jom kita simak dulu bersama-sama sampai akhir biar kalian paham apa arti video dalam video ini kayak gitu ya geng ya. Let's go. Macam mana Mak boleh selamat masa kejadian? Kami lari ke sini. Lari ke sini. Air kita sini. Air dari sana setinggi mana? Tinggi kepala. Tinggi ya. Jadi memang lari dalam air lah. Segini air. Alhamdulillah selamat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Kita dah sampai di Merdu PD Jaya, tempat yang akan kita hantar bantuan nanti. Boleh tengok keadaan sekeliling. Ni kalau kat dalam tu tinggal atap je. Ni masih setengah. Kita akan masuk ke dalam juga nanti. Cuma untuk hari ni tak boleh masuk, tanah lembek, baru siap hujan. Jadi duit donasi daripada tim-tim daripada semua yang menyumbang ke Tour Aceh, semua akan kita bawa dan kita akan ecerkan sumbangan tu di Merdu, di Aceh Tamiang. InsyaAllah kita akan berangkat ke Aceh Tamiang. Alhamdulillah hari ini sumbangan kedua kembali kita agihkan di sepanjang perjalanan Aceh Tamiang oleh tim kita, dibagikan ke warga-warga tempatan yang berada di sepanjang perjalanan. Terima kasih saudara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari kedua kita berada di Aceh, di kampung Long Bimba, yang mana kampung ini perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 5 jam daripada Bandar Aceh. Jadi kampung ini antara kampung pertama lah yang kita serah sumbangan, yang mana hasil bumi di kampung Long Bimba ini adalah pesawah. Jadi kebanyakan sawah-sawah di sini telah ditenggelami oleh banjir lumpur lah, oleh lumpur. Jadi hakikat yang perlu ditempuhi oleh ibu-ibu ayah kita di sini, dan alhamdulillah kita hari ini kita serahkan pack sumbangan
makanan termasuk juga wang tunai lah. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit sebanyak dapat membantu ibu-ibu ayah-ayah kita di sini dalam menghadapi musibah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan mudah-mudahan insya-Allah mereka terus sabar dan menjalani kehidupan lebih baik lagi insya-Allah selepas ini. Amin. Muslim Game Malaysia, bantuan kemanusiaan merentasi sepadan Aceh. Mau wawancara. Iya, tengok rumah kami. Aku nggak mau. Cik nggak ada bukti. Nah, inilah rumah kami, Pak. Rumah ibu? Besar kali hati kami. 3 bungkus saja nasinya, Bu. Nggak apa-apa. Bungkus saja, Bu. Nasi. Nggak apa-apa, Pak. Saya rela, Pak. Ya Allah ya Rabbi, menangis bapaknya ya. Cucu kami kecil-kecil. Kalau boleh saya sampaikan ke orang Malaysia apa yang mau? Nggak tahu saya, Pak. Stres sudah. Stres. Nggak tahu lagi mau minta apa. Terserah Bapak aja lah. Kalau memang mau ngasih kami. Belum ada kapan Belum bang? ada. Abang tengok orang tua saya tidur bang. Boleh abang tengok sini bang. Bendera Malaysia berkibar di Kami kota punya uang lagi. Gambira Simpang Aceh Tamiang, geng. Masya Allah, saking dia lebih respect kepada sampai kiamat pun kami Aceh tidak akan mengakui Indonesia. Terima kasih atas bantuannya Malaysia. Warga Aceh bukan tidak nasionalisme kepada Indonesia, namun sudah sakit hati kepada para pejabat-pejabat dan para pemimpin-pemimpin Indonesia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Warga Aceh lebih berterima kasih dan lebih mengibarkan bendera Malaysia daripada bendera Indonesia. Karena dia tahu, geng, siapa yang lebih gercep, siapa yang lebih membantu duluan, geng. Makanya dia lebih baik mengibarkan bendera Malaysia daripada bendera Indonesia. Kesakitan hati warga Aceh karena tidak dipedulikan oleh para pejabat-pejabat Indonesia, geng. Waduh. Bendera Indonesia dikibarkan di tanah Indonesia oleh warga Aceh, geng. Ya, ikinya tidak menyalahkan warga Aceh dan tidak menyalahkan mereka kayak gitu ya, geng ya. Karena ya ketidakbecusan para DPR ini untuk menangani para bencana korban banjir ini, tidak mengevakuasi dengan cepat kayak gitu. Udah berapa hari sampai hari ini, geng. Korban banjir ini terus menangis, terus meronta-ronta, geng. Tidak menangis dengan cepat kayak gitu ya, geng. Ya, tidak bergerak cepat kayak gitu loh, geng. Itu anggota DPR banyak loh, lebih 200 orang loh dalam kantor DPR. Kayak gitu loh. Apalagi DPR ini, Sumatera dan lain sebagainya. Cobalah kalian gaji, kalian potong semua itu. Ya, geng, ya. Tunjangannya potong semua kayak gitu, Pak. Kasih betul-betul ke korban bencana Aceh ini. Ini saran daripada ikinya Pak Prabowo ya. Gak usahlah mereka kasih tunjangan dalam tahun ini. Kasihlah ke korban banjir duluan. Nah, buat apa tunjangannya kalau mereka tidak bisa bekerja dengan baik? Sedangkan bantuan dari luar tidak diperbolehkan masuk ke dalam negara kita. Itu saja sih pesan daripada ikinya. Oke, geng. Mungkin sampai di sini saja ucapan adat ataupun dari perkataan ikinya. Mohon maaf bila perkataan ikinya kurang sopan, kurang berkenan di hati kalian, kurang mantap ataupun kurang sip markusip kayak itu di hati kalian. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.